semuanya di Indonesia. Jumpa lagi di virtual meeting kita di hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Dalam judul materi Kupas Tuntas AKM bersama Bu Ristanti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu yang menjadi presenter kita yaitu Bu Ristanti. Beliau bekerja di SMKN 3 Bogor. Nah, pencapaian beliau yaitu pernah menjadi instruktur nasional kurikulum 2013, instruktur nasional program PKB dan guru pembelajar, juara 2 guru berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2012 dan 2014, dan penyusun KD Bahasa Inggris SMK. Kegiatan ini akan dimoderatori oleh Bapak Setia, yang saya akan bacakan CV beliau. Pak Setia, Pak Y, oh namanya Pak Y. Pak Y Setia Atmaja atau Pak Setia mengajar di MPKN Anglo Lipo Cikarang, mapel yang diampu yaitu seni budaya. Selanjutnya informasi kepada Bapak Ibu yang bergabung di kegiatan kita kali ini. Untuk mute semua mikrofonnya, bersedia untuk membuka kamera, dan apabila nanti ada pertanyaan, silahkan diajukan dengan menggunakan raise hand ataupun membuka kameranya. Segera saja saya serahkan kegiatan acara ini dengan Bapak moderator kita, Bapak Y Setia Atmaja. Kepada Bapak Setia, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Setia, tadi sudah diperkenalkan di awal ya. Pada siang hari ini saya ditunjuk sebagai moderator, ya, membantu jalannya webinar siang kita hari ini. Adapun rules yang tadi yang sudah dibacakan di awal adalah Bapak Ibu diperkenankan membuka mic ketika nanti diberikan kesempatan untuk bertanya atau ada tanya jawab. Nanti dari host yang akan menutupnya. Kemudian kalau dalam Google Meet ini yang membuka adalah usernya sendiri. Di sini ada narasumber dari Bogor ya, Ibu kita yang kita hormati ya. Kemudian nanti saya akan memandu tanya jawab, siapa yang akan menjawab, siapa yang akan bertanya gitu, untuk waktu dan tepat mungkin biar tidak berkepanjangan karena kita nanti ada running lagi untuk webinar selanjutnya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Ristanti. Silakan. Terima kasih Pak Setia, terima kasih juga Ibu Dwi. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, guru pembelajar yang hebat. Saya selalu menyebut selamat pagi supaya kita merasa masih pagi ya Ibu Bapak, jadi masih semangat dan masih optimis bahwa hari ini kita akan melakukan yang terbaik lagi dan lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya anggap ini sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan bergabung mengikuti webinar sederhana yang kami selenggarakan pada akhir pekan yang menyenangkan ini. Pak Ali Jufri, aduh I miss you so much ini. Ya, juga Bu Evi, rekan saya dari SMK 3, dan Pak Wawan, instruktur kami, mohon bimbingannya Pak nanti untuk jalannya webinar yang kami selenggarakan pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya Bapak. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu materi yang sebetulnya sedang menjadi trending topik begitu ya, terutama di dunia pendidikan, karena ini merupakan salah satu program baru dari Kemendikbud, yaitu dari Mas Menteri,
dan tim, yaitu program Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Tentu sudah tidak asing lagi, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah sering disosialisasikan dan digaungkan. Dan salah satu kebijakan di dalam program Merdeka Belajar itu adalah diberlakukannya asesmen nasional yang di dalamnya ada asesmen AKM, asesmen kriteria minimum, asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi grogi ya. Nah, atau AKM. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan membahas terlalu banyak, mungkin nanti di dalam apa dan tujuannya, karena insya Allah Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui tentang apa itu AKM, tujuannya untuk apa, dan seterusnya. Tapi akan lebih membahas tentang bagaimana kita sebagai guru, terutama menyikapi AKM ini dan bagaimana menerapkannya pada murid kita. Nah, untuk istilah ini, mungkin Bapak Ibu masih bingung ini mau siswa nyebutnya, mau murid atau peserta didik begitu ya, semuanya sebetulnya sama saja, tapi di dalam program Merdeka Belajar ini sepertinya Mas Menteri lebih cenderung lebih sering menggunakan kata murid ya, tidak apa-apa, kita juga ikut menggunakan kata murid walaupun kadang mungkin balik lagi ke kata siswa begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan share screen, mohon izin untuk share screen sambil melanjutkan paparan saya. Sebentar. Saya sudah. Belum ya? Oke. Iya, datang-datang. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu screen yang saya sudah share? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan judulnya tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah akan saya paparkan pada siang hari ini tentang apa dan bagaimana menyikapi asesmen kompetensi minimum. Assessment pun istilah yang kita pakai sekarang menggantikan kata penilaian begitu ya, tapi tidak apa-apa. Karena asesmen sudah resmi menjadi bahasa yang diserap menjadi bahasa Indonesia begitu. Baik Bapak Ibu, saya Ristanti Anistia dari SMK Negeri 3 Bogor. Sebelum saya ke latar belakang, mohon maaf, mengapa kita harus membahas juga bagaimana menyikapi asesmen kompetensi minimum ini, karena sebagaimana pepatah mengatakan memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Begitu pula dengan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini juga termasuk program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemdikbud, itu pun tidak lepas dari pro dan kontra ya Bapak Ibu ya. Untuk pihak yang pro tidak masalah, semuanya menerima dengan senang hati program ini, program Merdeka Belajar yang di dalamnya termasuk ada asesmen nasional, ada asesmen kompetensi minimum dan seterusnya. Dan positive thinking bahwa tujuan dari program ini adalah tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun ada pula pihak yang masih kontra, yang masih meragukan, yang masih mungkin belum memahami secara komprehensif tentang asesmen nasional dan AKM ini, sehingga mungkin masih berpendapat bahwa AN ini atau asesmen nasional ini, AKM ini hanya sebagai pengganti UN. Dan AKM ini kan yang notabene soal-soalnya berada di level HOTS ya, higher order thinking skills ini kayaknya terlalu berat kalau untuk diterapkan di murid Indonesia, apalagi dari level SD misalnya. Nah, mungkin pandangan-pandangan yang seperti itu yang semoga nanti lambat laun akan berubah, karena kita tidak bisa bayangkan jika seorang guru yang seharusnya membersamai dan memfasilitasi murid-muridnya untuk mengembangkan kompetensi muridnya, misalnya utamanya kompetensi literasi dan numerasi dan karakternya, jika dia atau guru tersebut tidak mempunyai paradigma yang bagus tentang program ini begitu ya, atau menolak atau tidak mendukung tentang AKM ini. Lalu bagaimana nanti akan mempersiapkan murid-muridnya baik dalam pembelajaran maupun dalam penilaian begitu. Maka oleh karena itu siang ini kita coba mendalami lagi apa dan bagaimana AKM tersebut. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai latar belakang mengapa pemerintah atau dalam hal ini Kemdikbud meluncurkan atau mengeluarkan program Merdeka Belajar yang salah satunya adalah asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM. Salah satunya adalah
adanya permasalahan hasil belajar terutama pada pendidikan dasar dan menengah. Salah satu indikatornya adalah Bapak Ibu, yaitu dari peringkat hasil PISA terendah, yang masih rendah untuk peserta yang berasal dari Indonesia. PISA itu singkatan dari Program for International Students Assessment. Jadi di dalamnya para peserta diukur, diuji kompetensi membacanya, matematika, dan sainsnya. Nah, dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir ini, skor PISA untuk peserta dari Indonesia itu masih belum memuaskan, masih jauh dari harapan begitu. Jadi kita masih tergolong ke dalam kelompok negara yang hasil PISA-nya rendah. Misalnya saja sebagai gambaran, memang di tahun 2018 sih, dan beberapa tahun belakangan ini sudah meningkat sebetulnya. Tapi di tahun 2018 sebagai gambaran, untuk kompetensi membaca, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara yang mengikuti PISA ini. Dan untuk matematika juga sama, peringkatnya di peringkat 72, ya, lumayan rendah dari 78 peserta yang mengikuti, dan sains juga di peringkat yang cukup rendah. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan bagi semua elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan, bagaimana untuk meningkatkan, mengembangkan kompetensi murid kita, terutama dalam hal ini numerasi dan literasi. Seperti itu. Dan pertimbangan yang kedua adalah mengenai kecakapan atau keterampilan apa yang dibutuhkan oleh murid kita, oleh generasi muda Indonesia untuk menghadapi perkembangan global abad ke-21. Minimal ada 3 aspek, yaitu yang pertama literasi dasar. Sebetulnya ada beberapa literasi, jenis literasi yang harus dikuasai oleh setiap insan gitu ya, termasuk generasi muda terutama. Namun untuk tahun ini, karena ini pertama kali AKM atau Asesmen Nasional diberlakukan atau akan dilaksanakan, yang insya Allah bulan September 2021 kalau tidak ada perubahan, maka untuk tahun ini jenis literasi yang ditekankan adalah literasi membaca dan numerasi, serta nanti karakter begitu. Nah, nanti untuk tahun-tahun ke depannya mungkin akan ditambah lagi penguatannya ke jenis literasi yang lain. Selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh murid kita, oleh generasi muda Indonesia, agar mereka mampu menyelesaikan permasalahan kompleks. Minimal terdapat 4 kompetensi yang sering kita sebut dengan keterampilan abad 21, yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, selanjutnya adalah karakter. Karakter apa yang harus kita tumbuh kembangkan pada diri siswa atau murid agar mereka dapat menghadapi perubahan pesat pada lingkungan mereka. Minimal terdapat beberapa karakter baik yang harus kita tumbuh kembangkan, misalnya rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, dan lain-lain. Di mana karakter tersebut terangkum secara umum dalam profil pelajar Pancasila, begitu ya, yang terdapat terdiri dari 6 karakter utama. Nah, 6 karakter inilah yang ingin kita lihat ada di setiap murid kita, begitu. Dan itu akan terlihat hasilnya melalui survei karakter yang merupakan bagian dari Asesmen Nasional. Saya lanjutkan. Dari 2 pertimbangan tersebut, minimal 2 pertimbangan tersebut, maka diluncurkanlah program atau kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satu kebijakannya adalah dihapuskannya UN dan diberlakukannya AN. Hanya beda 1 huruf ya Bapak Ibu, UN dan AN. Tapi ternyata beda jauh ya dalamnya karakteristik dan tujuannya. Jadi selamat tinggal ujian nasional dan selamat datang AKM. Nah, mengapa ujian nasional dihapuskan, walaupun saat itu di awal penghapusannya karena alasan pandemi, namun ternyata memang sudah ada wacana yang semakin menguat bahwa UN sudah tidak relevan lagi untuk kondisi dan kebutuhan masyarakat global yang dihadapi oleh murid-murid kita nanti. Selain itu juga alasan-alasan ini akan menjadikan pertimbangan UN dihapuskan. Misalnya, materi UN terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten dan bukan kompetensi penalaran. Jadi hanya hafalan yang ditransfer, pengetahuan yang ditransfer oleh gurunya dan dikeluarkan pada saat UN begitu ya, tidak lebih dari itu. Jadi level tingkat kesulitan soalnya juga hanya berkisar di C1, C2 begitu. Dan UN juga menjadi beban. Nah, ini beban bagi guru maupun siswa, juga orang tua dan pemerintah dan semua pihak sebetulnya ya. Karena ternyata UN menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu dan bukan sebagai
sistem yang fungsinya untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia begitu. Jadi semuanya mungkin sudah merasakan ya Bapak Ibu guru betapa beban yang kita rasakan, khawatir nilai UN anak-anak kita jelek, dan seterusnya. Karena mereka akan membawa nilai UN itu seumur hidup mereka. Jadi belajar 3 tahun mereka hanya diukur dalam 4 hari ujian nasional atau 3 hari ujian nasional begitu. Itu yang kita rasakan saat itu, tekanan yang begitu berat. Nah, lalu selanjutnya UN juga hanya menilai aspek kognitif tentunya. Tidak ada waktu itu survei karakter dan lain-lain. Jadi belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, semua kekurangan ini disempurnakan dalam kebijakan baru, yaitu asesmen nasional. Ya, apa itu asesmen nasional atau penilaian nasional? Asesmen nasional ini dipercayakan penyelenggaraannya pada Lembaga Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau Pusmenjar ya di bawah Kemdikbud tentunya. Nah, intinya asesmen nasional sebetulnya merupakan program evaluasi, program untuk mengevaluasi mutu pendidikan yang ada sekarang dan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Intinya atau simpelnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi pemeringkatan antar sekolah seperti saat UN diberlakukan. Tidak ada lagi misalnya daftar 10 sekolah dengan nilai UN terbaik se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah, atau se-nasional. Tidak. Ya, jadi hasil dari asesmen nasional yang terdiri dari 3 aspek itu akan berlaku secara kontekstual, merupakan feedback untuk sekolah atau satuan pendidikan yang bersangkutan, tidak berhubungan atau tidak dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain. Itu mungkin yang bisa mengurangi beban setiap insan pendidikan, bahwa kita tidak mengejar lagi peringkat, tidak mengejar lagi nilai yang wah, tapi sistemnya kurang bagus begitu ya. Semoga dengan asesmen nasional ini apa yang kita harapkan yaitu kualitas atau peningkatan kompetensi siswa bisa tercapai, bukan mengejar nilai. Dan asesmen nasional ini, kita bicara asesmen nasional dulu secara yang ruang lingkupnya lebih luas, yang nanti di dalamnya terdapat AKM dan lain-lain. Asesmen nasional ini ya intinya adalah dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai ya tadi kompetensi literasi dan numerasi dari murid yang menjadi responden. Memang tidak semua, ya. Lalu juga informasi mengenai karakter siswa, juga informasi mengenai lingkungan belajar di mana siswa itu belajar ya di satuan pendidikan masing-masing. Nah, informasi-informasi ini tujuannya bukan untuk dibandingkan dengan sekolah lain, tapi menjadi masukan, feedback untuk proses refleksi bagi sekolah yang bersangkutan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi balik lagi ke satuan pendidikan tersebut, ya. Perbaikan ini mulai dari level guru, memperbaiki proses pembelajaran di kelas, sampai ke level manajemen sekolah untuk memperbaiki lingkungan belajarnya. Dan pada akhirnya tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan hasil belajar murid. Tiada lain dan tiada bukan. Ya, semoga tujuan mulia dari program baru ini dapat dipahami oleh semua sehingga tidak ada lagi yang mempertanyakan untuk apa AKM ini atau AKM terlalu berat dan seterusnya begitu. Nah, karena kalau kita sudah a priori duluan sudah tertutup gitu ya mindset kita, dan kita nggak mau menerima walaupun hal yang baru itu baik seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa asesmen nasional terdiri atau meliputi 3 hal yang akan diujikan kepada siswa, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM yang menguji atau menilai kompetensi siswa dalam hal literasi dan numerasi, lalu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk survei karakter, nanti siswa akan diberikan sekian banyak pertanyaan atau pernyataan dan lain-lain, di mana nanti hasilnya dapat menggambarkan sikap siswa, sifat siswa, prinsip siswa, dan kebiasaan siswa yang diharapkan dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila tadi, begitu. Nah, jika belum pun nanti menjadi balikan untuk menjadi feedback untuk sekolah yang bersangkutan. Mengapa misalnya survei karakter atau hasil dari survei karakternya belum memenuhi harapan seperti itu. Lalu untuk survei lingkungan belajar pun tak kalah pentingnya. Karena walau bagaimana kenyamanan
siswa dalam melakukan pembelajaran itu sangat utama. Jadi dari survei ini nanti akan didapatkan informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana prasarana, dan hal-hal penunjang lainnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu tentu sudah tahu hal ini, saya akan hanya menyampaikan sekilas saja. Jumlah maksimal responden untuk level SD, sekolah dasar, kelas 5 SD itu sekitar sebanyak 30 murid. Lalu untuk level SMP sebanyak 45 murid per satuan pendidikan dan 45 murid untuk level SMA, SMK atau MA. Nah, semua satuan pendidikan atau semua sekolah wajib mengikuti program ini, wajib mengikuti asesmen nasional ini. Jadi tidak ada alasan misalkan ada satu sekolah yang jumlah siswanya masih kurang dari 45, mungkin ada, tetap ikut dengan jumlah siswa atau jumlah murid yang ada, begitu. Nah, selanjutnya bahwa jika ada yang menanyakan apakah kita, guru atau pihak sekolah yang harus memilih, tidak. Sistem yang akan memilih dari pusat, dari penyelenggara, dan itu berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan seterusnya. Mungkin didapat dari data Dapodik, dan seterusnya. Nah, intinya kita hanya menerima daftar nama siswa atau murid yang menjadi responden untuk AN nanti, asesmen nasional. Nah, semua murid akan mengerjakan 3 hal tadi, AKM, ya survei karakter, dan survei lingkungan belajar selama 2 hari dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu hanya mengerjakan survei lingkungan belajar, dan itu pun tidak dijadwalkan secara ketat seperti murid melakukan AN, tapi diberi waktu 2 minggu dengan jadwal mandiri. Yang penting ada internet, boleh dikerjakan di rumah, dan seterusnya. Nah, baik, itu sekilas mengenai asesmen nasional yang menaungi atau salah satu bagiannya adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, mengapa ada kata minimum di dalam AKM? Ini mengacu pada bahwa tidak semua materi, tidak semua konten, tidak semua kompetensi dasar di dalam kurikulum, di dalam standar isi, itu diukur dalam AKM. Karena memang AKM tidak berbasis konten, AKM berbasis kompetensi. Jadi yang difokuskan bukan kontennya, tapi kemampuan, kompetensi murid dalam bernalar dan seterusnya. Itu Ibu Bapak ya. Jadi kok ada minimum ya? Nah, itu dia. Nah, jadi memang AKM ini lintas mata pelajaran, bukan hanya kesannya hanya literasi, hanya bahasa, atau numerasi hanya matematik dan yang lainnya, wah bebas nih, nggak usah mempersiapkan siswa untuk atau murid untuk menghadapi AKM dan seterusnya. Tidak, itu paradigma yang salah. Nanti kita jelaskan lebih lanjut mengapa itu tidak benar. Baik Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam AKM terdapat 2 kompetensi yang akan dinilai, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca ini tentunya literasi membaca pemahaman, ya bukan reading aloud begitu ya. Jadi kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya. Sedangkan untuk numerasi yang diujikan adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan seterusnya. Jadi dalam sekali gitu ya tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai murid dalam 2 kompetensi ini yang diujikan dalam AKM. Ini informasi lebih detailnya Bapak dan Ibu mengenai apa yang akan diujikan di dalam AKM. Di dalam literasi membaca, jenis konten yang diujikan atau diberikan yaitu bisa teks informasi atau teks fiksi. Untuk numerasi, kontennya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitif, Bapak Ibu, memang sudah ada di level C4 ke atas atau di level HOTS begitu ya, namun lebih detailnya adalah murid akan diuji untuk mampu menemukan informasi, menginterpretasi, mengintegrasikan, dan mengevaluasi serta merefleksi isi teks. Sedangkan di dalam numerasi, murid diminta untuk mampu memahami, menerapkan, dan menalar dalam soal-soal yang diajukan. Untuk konteksnya sama, antara literasi dan numerasi meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya bentuk soal AKM pun ini alhamdulillah kabar baik sebetulnya ya. Kita menyambut baik bahwa soalnya tidak hanya berbentuk pilihan ganda belaka begitu ya, walaupun di UN
di tahun terakhir UN itu sudah dimulai ada bentuk soal yang isian singkat yang hanya untuk matematika ya begitu. Nah, tapi di dalam AKM ini jauh lebih bervariasi ya. Misalkan untuk soal yang bersifat objektif bisa terdiri dari pilihan ganda, itu pun bisa hanya satu jawaban yang benar atau lebih dari satu. Ada juga bentuk soal yang menjodohkan, ada pula isian singkat. Dan di non-objektifnya pun ada, nanti murid diminta untuk menuliskan mungkin satu paragraf atau beberapa kalimat ya, esai tentang hal yang ditanyakan di dalam AKM tersebut. Jadi alhamdulillah bentuk soal dalam AKM sudah jauh lebih variatif, dan ini menjadi PR kita bagi guru-guru dalam membuat soal tidak melulu PG, tidak melulu esai ya, tapi kita coba ya belajar lagi, berlatih lagi begitu ya untuk menyusun soal dengan bentuk-bentuk ini supaya murid pun, ya, walau bukan di drill ya, tapi murid memang harus terbiasa juga nanti tidak hanya taunya PG dan esai atau isian singkat saja begitu ya. Terutama pilihan ganda kompleks mungkin ya, itu mungkin akan lebih baik kita berikan lebih banyak porsinya dalam penilaian formatif maupun sumatif. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah hal yang menarik dari AKM ini adalah selain berbasis komputer, full komputer, computer base. Kalau UN kan setengah ya, jadi datanya disimpan dulu di server lokal, baru dikirim ke pusat. Tapi kalau AKM 100% langsung ke server pusat. Bersifat adaptif. Jadi siswa mengerjakan soal AKM berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Jadi pertanyaan yang diajukan bergantung pada kemampuan murid. Saya agak memakai istilah gantian ya, siswa ya murid. Ingin membiasakan dengan murid tapi masih sering siswa. Mohon maaf, sama saja sebetulnya. Baik, jadi misalkan seorang murid mengerjakan satu soal dan jawabannya benar, maka soal selanjutnya tingkat kesulitannya akan ditingkatkan lebih tinggi. Nah, jika jawaban di soal pertama misalnya salah untuk seorang murid, maka soal selanjutnya yang akan dia kerjakan tingkat kesulitannya akan diturunkan. Jadi benar-benar mengikuti kemampuan murid. Jadi terbayang bahwa ini memang AKM tidak bisa berbasis kertas dan pensil atau paper base ya, karena bersifat adaptif ini. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang sering ditanyakan oleh banyak pihak. AKM itu HOTS kan, gitu kan? Kalau HOTS ya berat dong diterapkan ke siswa kita atau ke murid kita. Nah, selama ini aja gitu ya, dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach itu saja belum berhasil secara optimal. Sekarang udah harus HOTS dan seterusnya. Ya, kita lihat AKM atau dianalogikan atau dianggap HOTS ya, kita lihat memang soal-soal di dalam AKM tidak lagi ada di level C1, C2 atau C3, tapi mulai dari menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Ya, oleh karena itu ya memang AKM itu selevel dengan HOTS, atau soal-soal di AKM itu levelnya adalah sudah level higher order thinking skills begitu. Nah, tapi itu jangan menjadikan beban, wah berat ya, bagaimana ini menerapkan ke murid kita misalnya yang dengan berbagai masalah, motivasi lah, sarana prasarana dan lain-lain. Kalau kita terus memikirkan masalah-masalah itu tidak akan maju-maju ya Bapak Ibu, tapi kita harus mencari celah dengan kondisi murid kita yang bagaimanapun misalnya terbatasnya, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis HOTS ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi jelas bahwa soal-soal di dalam AKM memang berbasis atau ada pada level C4 ke atas, C4, C5 dan C6, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi begitu. Nah, pun tidak berarti bahwa soal yang HOTS itu sulit, soal yang LOTS atau yang low order thinking skills itu mudah, nggak mesti. Contoh gambaran satu saja. Untuk proses berpikir mengingat atau C1. Akan mudah pertanyaannya jika hanya menanyakan siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia. Namun akan menjadi sangat sulit jika sama-sama ini di level mengingat, tapi pertanyaannya adalah misalnya siapakah presiden RI yang membuka konferensi non-blok ke-16. Wah, itu perlu waktu untuk mencari datanya dan sehingga itu dikategorikan sulit. Maka HOTS tidak identik dengan soal sulit begitu. Misalnya kita langsung loncat ke yang bawah, ke kolom bawah, yang soal di level berpikir tingkat tinggi atau HOTS.
Nah, di sini pertanyaannya misalnya siswa sudah diberikan satu teks dan ditanyakan di akhirnya, mengapa Sari meminjamkan buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa Dini telah menyebabkan dia celaka dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya walaupun kayaknya simpel, sederhana, mudah, tapi dia ada di level HOTS, berpikir tingkat tinggi, karena dia harus atau si murid harus bisa menyimpulkan dulu dari teks yang dia baca, informasi tersirat ya, tidak tersurat, mengapa Sari kok masih mau meminjamkan buku misalnya dalam hal ini ke Dini walaupun tahu Dini sudah mencelakakan seperti itu. Namun juga bisa soal yang HOTS itu ada di level sulit. Jika misalnya bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta. Nah, dalam hal ini murid tidak hanya menyimpulkan seperti tadi, mengapa gitu ya, mencari alasan mengapa Sari masih menjauhkan buku. Tapi dalam soal ini bagaimana keputusan yang akan diambil Sinta, maka murid diminta untuk satu menganalisis dulu keputusan Sinta itu seperti apa. Dua, lalu apakah tepat dan tidak. Di sini ada proses judgment, judging, menilai, mengevaluasi. Nah, itu lebih kompleks. Makanya betul AKM itu memang ada di level berpikir tingkat tinggi. Dan sekali lagi jangan dijadikan beban. Namun Bapak Ibu jangan heran atau bingung jika pemerintah dalam hal ini Pusmenjer telah mengelompokkan 6 level proses kognitif itu ke 3 level. Jadi lebih disederhanakan yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 terdiri dari C1, C2, pengetahuan dan pemahaman. Level 2 itu aplikasi, dan level 3 itu C4, C5, dan C6 dijadikan satu dalam satu level. Level 3 atau penalaran. Begitu. Ya, selanjutnya adalah, nah ini salah satu contoh soal AKM, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat jika sudah pernah mengikuti program guru belajar seri AKM ya Bapak Ibu, dari GTK, dari Ditjen GTK. Di situ kita dilatih mengerjakan soal, dan salah satu soalnya seperti ini. Nah, ada infografis mengenai kaum muda rela hutami gaya hidup dan seterusnya. Ada juga informasinya. Nah, dari sini murid disuguhi pertanyaan berupa misalnya murid harus bisa menentukan apakah pernyataan-pernyataan ini mitos atau fakta berdasarkan informasi yang mereka baca dari infografis tadi. Lalu itu menganalisis. Lalu yang kedua, misalnya apa alasan si penulis mengatakan ini. Nah, jadi dia harus mencari apa alasannya. Pun itu belum tentu tersurat ya. Jadi harus menyimpulkan, menganalisis kembali. Lalu apa tujuan penulis memadukan fakta-fakta beberapa informasi, misalkan tadi gaya hidup dengan tips keuangan dalam satu infografis. Kira-kira tujuannya apa ya? Ini pun menuntut siswa untuk atau murid untuk berpikir di tingkat tinggi, karena setelah dia menganalisis isi dari informasi dari setiap bagian flyer, lalu dia memadukan kenapa ya disatukan, tujuannya kira-kira apa. Nah, jadi Masya Allah kalau kita bisa membiasakan murid kita ya untuk berpikir bernalar dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, dengan lambat laun juga akan berkembang kemampuan kompetensi berpikir atau bernalarnya begitu. Untuk numerasi misalnya Bapak Ibu, di soal AKM ini diberikan satu informasi tentang berbagai jenis sistem diskon. Ada yang diskon 50%, lalu ditambah 20%, ada yang beli 2 gratis 1, dan seterusnya. Diberi stimulus tambahan mengenai keterangan arti dari diskon 50% plus 20% itu apa, dan seterusnya. Setelah itu, murid disajikan pertanyaan apakah pernyataan ini benar atau tidak berdasarkan informasi tadi, berarti kembali murid harus menganalisis. Dan misalkan nomor 2, klik ya atau tidak, kemudian ketikan penjelasanmu, dan seterusnya. Ini juga menuntut murid untuk bernalar lebih tinggi lagi, tidak hanya untuk menjawab apa, di mana, siapa, mengapa, dan seterusnya begitu. Nah, jadi ya sebelum ke pelaporan AKM, maka dampak positifnya atau hal yang harus kita tindak lanjuti dari diberlakukannya AKM yang menerapkan soal-soal di level HOTS, ya kitanya juga harus berlatih menyusun soal-soal yang di level HOTS, kita tingkatkan dari level C1, C2, kita mulai kurangi
dan kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi sehingga kemampuan atau kompetensi berpikir siswa dalam bernalar siswa itu juga dapat berkembang dengan baik begitu. Tapi Ibu Bapak, penilaian yang berbasis HOTS tadi bukan satu-satunya atau bukan tujuan akhir. Nanti kita lihat setelah pelaporan AKM yang satu ini. Bu Dwi mohon ingatkan jika saya sudah terlalu lama, sisa waktunya berapa menit lagi. Karena setelah ini kita jam tayangnya padat ya Bu Dwi ya. Setelah ini jam 22 ada lagi manggung lagi dengan materi lain dan seterusnya. Baik. Ya. Pelaporan ya, masih ada ya waktu ya. Kalau bisa 10 menit lagi ya. 10 menit lagi siap. Ya. Oke, siap Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit tentang pelaporan AKM. Tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui, saya hanya akan membahas sekilas saja bahwa kembali kita harus memahami bahwa AKM ini pelaporannya tidak untuk individual murid. Jadi tidak ada lagi seperti saat UN diberlakukan, ada SHUN ya, surat hasil ujian nasional begitu ya, setiap siswa menerima dan membawanya seumur hidup dengan matematika sekian, bahasa Indonesia sekian, dan seterusnya. Tidak ada lagi seperti itu, maka laporannya ada pada level sekolah dan daerah, karena nanti laporan ke sekolah pun akan disertai dengan skor AKM pada level kota, kabupaten, dan nasional ya. Nah, kembali tujuannya adalah bukan untuk pemeringkatan, bukan untuk membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain, apalagi membandingkan murid satu dengan yang lainnya, tapi untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Kembali ke situ selalu tujuannya. Nah, ini bentuk laporan hasil AKM-nya yang akan diterima oleh pihak sekolah atau satuan pendidikan. Terdapat 4 level ya Bapak Ibu, mulai dari yang terendah, perlu intervensi khusus, lalu yang lebih tinggi ada level dasar, cakap, dan yang paling tinggi adalah mahir. Kita lihat juga diksinya juga sangat motivating ya, jadi bukannya tidak lulus begitu ya atau rendah begitu ya, tapi perlu intervensi khusus. Misalnya di literasi membaca, jika nanti hasilnya perlu intervensi khusus, maka berarti murid tersebut belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang eksplisit, bahkan belum mampu. Berarti itu masih di level yang paling bawah. Atau di numerasi, jika levelnya pada di level paling bawah, berarti murid tersebut hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas dan memiliki penguasaan konsep yang parsial, belum bisa memadukan konsep-konsep fakta, prosedur yang ada di dalam matematika untuk bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks begitu ya, masih jauh. Nah, makanya perlu intervensi khusus. Tapi kita lihat di mahir, di level mahir. Jika siswa sudah di level ini atau murid sudah di level ini, berarti murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks seperti yang teks tadi tentang gaya hidup kaum muda dan tips keuangan dan seterusnya ya, beberapa jenis teks atau beberapa teks lalu dibandingkan, dianalisis, dinilai dan seterusnya. Lalu di tingkat mahir pun berarti jika murid tersebut sudah pada level mahir untuk kompetensi numerasinya, berarti murid tersebut sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan non rutin atau tidak rutin begitu. Baik. Nah, ini laporan yang akan diterima oleh satuan pendidikan atau sekolah, jadi skor AKM untuk sekolah yang bersangkutan dan bisa dibandingkan dengan skor AKM di level kabupaten kota serta nasional. Kembali maksudnya bukan untuk membandingkan, tapi sebagai tolak ukur. Berarti posisi sekolah saya, kalau misalkan beliau seorang kepala sekolah, dibandingkan dengan skor AKM tingkat kabupaten adanya di mana, dengan tingkat nasional adanya di mana, sebatas itu. Jadi kembali relevansinya adalah dengan sekolah yang bersangkutan begitu. Fokus pada sekolah yang masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu sekilas mengenai mengapa AKM atau asesmen nasional dikeluarkan kebijakannya, lalu tujuannya apa, bentuk soalnya, dan seterusnya. Nah sekarang, bagaimana kita menyikapi AKM ini? Yang jelas, kita tentunya sebagai guru, sebagai pendidik akan mendukung program yang baik ini karena memang kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan yang selama ini kita jalankan. Gak usah jauh-jauh lah, saya sebagai guru misalnya ya, dalam menerapkan model-model pembelajaran, dalam menerapkan
teknik pembelajaran, mengembangkan pembelajaran yang ternyata belum mampu menyediakan kondisi di mana murid dapat mengembangkan kompetensinya, begitu ya. Masih teacher center, saya mengakui juga tidak perlu jauh-jauh begitu ya. Masih ada kecenderungan ingin memberikan yang semua yang saya tahu, masih ingin menyuapi murid-murid saya dengan informasi dari topik atau kompetensi dasar yang dibahas, ya itu Ibu Bapak. Apalagi kalau alasannya sudah ke masalah keterbatasan waktu. Lalu minggu yang disediakan, minggu efektifnya ternyata terpakai ini dan itu, saya harus ngejar materi. Ya sudahlah, kalau saya memberikan misalnya murid dengan model pembelajaran diskusi, lalu mencari informasi sendiri, ditunggu dulu, lalu didiskusikan, presentasi, habis waktu. Materi nggak kekejar. Selama ini seperti itu ya. Nah, itu yang akan kita perbaiki, mau nggak mau. Nggak boleh lagi seperti itu, harus berubah menjadi guru yang mampu memfasilitasi murid kita agar dapat mengembangkan kompetensi mereka, terutama literasi dan numerasi dan karakter mereka seoptimal mungkin. Nah, perlu kita pahami bahwa assessment, nah tadi saya sampaikan di awal, assessment ini bukan hanya bukan tujuan akhir, karena assessment itu tidak berdiri sendiri. Assessment merupakan bagian, hanya merupakan salah satu bagian dari satu sistem pendidikan atau sistem belajar. Di dalamnya ada kurikulum yang mengatur apa sih tujuan dari pendidikan itu, apa sih standar kompetensi lulusan yang diharapkan, apa sih yang harus diberikan di dalam standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya. Lalu dieksekusi, lalu dikembangkan oleh guru di level pembelajaran di kelas. Medianya apa, metodenya apa, tekniknya apa, modelnya apa, penilaiannya apa, nah baru ke penilaian begitu ya. Jadi intinya kita tidak bisa hanya membicarakan assessment seorang diri atau berdiri sendiri, yang lainnya kita nggak peduli, tidak. Assessment dalam hal ini misalnya AKM akan mencapai hasil yang kita harapkan, hasil belajar siswa akan memenuhi harapan kita, misalnya mempunyai menjadi anak yang literat, menjadi anak yang numerat, itu tidak ujug-ujug kalau bahasa Jermannya kan, tidak ujug-ujug mereka bisa, tapi ya penggodokannya adalah di proses pembelajaran dan kita adalah kokinya ya Bapak Ibu ya, kita adalah kokinya. Maka nanti saya sampaikan di akhir materi ini bahwa assessment yang berbasis HOT tidak akan berjalan dengan baik jika pembelajaran yang kita berikan kepada murid kita ya begitu-begitu saja tekniknya, ya ceramah, ya ya nggak jauh dari ceramah atau diskusi, kadang hanya formalitas sebentar lalu sebetulnya kita udah nggak sabaran, waduh waktunya udah habis dan seterusnya gitu ya, itu tidak lagi. Maka jika kita ingin asesmen kompetensi minimum ini berhasil, pembelajaran pun harus diperhatikan. Nah, maka ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa dalam sistem pembelajaran, sistem pendidikan terdapat 3 komponen penting yang tidak bisa diabaikan atau dianggap kurang penting dari satu dan yang lainnya. Semuanya menduduki posisi yang sama begitu ya. Nah, dan tidak ada pelatihan guru terkait kesiapan AKM ya. Makanya kita menunggu-nunggu pemerintah kok nggak mengadakan pelatihan menyiapkan murid kita untuk menghadapi AKM. Tidak ada. Pemerintah hanya membuka program guru belajar ya dari Ditjen GTK, bahwa kita justru berlatih di situ bagaimana jika menjadi siswa atau menjadi murid mengerjakan soal-soal AKM itu, sehingga kita mempunyai gambaran, ini tantangan yang harus dihadapi oleh murid kita, maka kita harus membantu mereka dalam proses pembelajaran. Nah, tidak ada itu persiapan AKM, karena AKM itu seperti proficiency test ya, jadi ujian atau tes yang memotret kompetensi kecakapan hidup murid yang tidak bisa di-drilling secara instan begitu ya. Besok mau tes TOEFL atau TOEIC gitu ya, terus 2 malam belajar gitu ya tanpa henti, terus diharapkan hasilnya baik, enggak. Itu adalah hasil apa yang sudah kita kuasai, apa yang sudah kita dapat dalam kompetensi yang sudah kita miliki selama pendidikan yang kita lalui, pembelajaran yang kita lalui. Maka Bapak Ibu, saat kita nanti menerima hasil AKM, maka guru harus memfokuskan pada
hasil AKM itu harus dijadikan sebagai umpan balik proses pembelajaran. Oh, misalnya di level literasi ternyata masih di level yang rendah, berarti harus banyak yang harus saya kerjakan dan perbaiki begitu ya. Tidak hanya meminta murid membaca, menjawab pertanyaannya juga masih di level yang masih low atau yang masih middle begitu ya. Nah, dan seterusnya. Oh ya, mungkin nanti metodenya saya nggak bisa kayak gini lagi, harus cari metode lain, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Lalu juga yang tak kalah pentingnya adalah SDM guru itu sendiri, termasuk saya menasehati diri sendiri untuk terus meningkatkan kompetensi saya, kapasitas saya sebagai guru, termasuk mengikuti Diklat PCT ini ya. Jadi Bu harus Ristanti. lifelong learning. Jadi nggak kalah sama guru murid milenial yang kita bersama atau kita bimbing. Dan yang selanjutnya adalah guru harus mampu merancang asesmen yang berkualitas. Kalau ini saya setuju untuk diadakan pelatihan ya, tapi bukan untuk AKM, tapi pelatihan untuk mampu menyusun soal-soal yang minimal tadi di level C4, C5, dan C6. Itu tidak mudah, harus dibiasakan. Kalau ngopas sih gampang gitu ya, cari di Google contoh soal-soal. Nah, tapi kapan kita bisa buat sendiri begitu ya? Itu jauh nanti hasilnya akan lebih memuaskan. Nah, selanjutnya Bu, ya. Kenapa? Ya tuh. Ya, baik Bu. Untuk mungkin kita akan mengejar waktu, mungkin kita langsung satu lagi. Silakan Bu, terakhir ya. Ya, terakhir. Aduh, ini penting banget. Saya ingin share satu lagi, tips Jitu siap AKM. Ini saya ambil dari kampus Guru Cikal, tapi sangat inspiring Bapak Ibu. Yang pertama ada, bagaimana tips Jitu siap AKM? Bukan mendrilling, tapi satu, Jitu singkatan dari J-nya adalah jalankan asesmen untuk belajar. Kenali profil murid, kenali kompetensi awal siswa kita. Nah, dari situ kita menjadikan itu dasar untuk menentukan tingkat kesulitan dari materi yang kita akan siapkan atau strategi pembelajaran yang kita siapkan. Satu itu. Gitu, J, jalankan asesmen untuk belajar. Yang kedua, I, inisiasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Bahwa pembelajaran literasi dan numerasi bukan hanya tanggung jawab guru bahasa dan guru matematika. Semua guru bertanggung jawab untuk bisa memberikan kondisi pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi tidak ada lagi itu cuma tanggung jawab guru bahasa atau matematika, ya, itu salah. Dan yang ketiga, T, terapkan asesmen sebagai proses belajar. Kita lakukan lebih banyak penilaian berupa asesmen formatif sebagai cara untuk mengetahui perkembangan atau progres kompetensi murid dari waktu ke waktu dalam kompetensi dasar yang kita berikan. Dan selanjutnya, utamakan kualitas bukan kuantitas. Bukannya setiap pertemuan kita memberikan tugas kepada murid, ya, itu nggak perlu. Kalau nggak perlu memberikan tugas, kenapa harus membebani mereka? Tugas kita berikan hanyalah jika kita merasa bahwa murid masih butuh pengayaan, penguatan terhadap kompetensi yang ingin kita kembangkan pada siswa. Jika tidak perlu, maka tidak perlu mengharuskan diri memberikan tugas. Ya, saya suka miris dengan guru-guru yang tiap pertemuan memberi tugas, diberi waktu 3 hari, 4 hari, kumpulkan ke Google Classroom dan seterusnya. Apalagi tanpa penjelasan. Wah, itu udah menzolimi murid-murid kita sebetulnya ya. Semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Nah, baik, kesimpulannya, maka asesmen nasional tidak menilai individu murid, ya, tadi saya sudah sampaikan, sekolah tidak perlu panik, guru tidak perlu panik, orang tua, murid, semuanya tidak perlu panik karena tidak ada bimbingan khusus atau tidak perlu ada pemantapan materi dan lain-lain. Karena AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup dan lintas beragam mata pelajaran. Dan satuan pendidikan atau sekolah jika ingin mendukung program ini maka harus mewujudkan lingkungan dan proses pembelajaran yang kondusif. Nah, selanjutnya adalah HOTS assessment is nothing without HOTS learning process. Artinya bahwa kita terlebih dahulu harus merancang pembelajaran yang berbasis HOTS sebelum kita menilai atau memberikan penilaian yang berbasis HOTS. Itu adil untuk murid, ya. Tidak adil jika kita tiba-tiba menilai murid dengan penilaian yang HOTS, tapi pembelajarannya standar, ya, biasa-biasa saja. Kasihan murid kita. Itu mungkin Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Nah,
dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, mari kita siapkan murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Hatur nuhun, terima kasih. Saya stop sharing, Bapak Ibu. Kayaknya sudah 2 jam ini saya ya. Enggak, belum. Baik Bu, terima kasih ya Iya. untuk pemaparannya yang dari awal sampai akhir ini sangat gamblang dengan pesan yang jitu tadi itu sangat mengena ya. Jitu tadi ya. Mungkin selanjutnya dari audiens atau peserta webinar ini mau ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin bisa raise hand nanti dari siapa, mungkin dari 1000 peserta ini ya. 1000 peserta webinar ini. Masya Allah. Baik. Iya. Oh, tinggal 10 menit lagi Pak Setia sebelum panggung berikutnya. Ya Bapak Bu, nanti materinya dikejar-kejar pokoknya. Sangat. Ya mungkin ada dari ini peserta dari kurang lebih 100, 2, 3, 400-an ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ini akhir pekan dan waktunya memang lebih baik digunakan untuk hal lain yang lebih alias istirahat siang ya Bapak Ibu. Jadi dan kita tidak sosialisasi terlalu banyak ya. Hanya pasang status di WA. Ya, mengingatkan kembali untuk peserta untuk mengisi daftar kehadiran ya di presensi yang sudah tertera di chat, kolom chat ya. Jangan lupa mengisikan sebagai bukti keikutsertaan pada hari ini. Ya, mungkin kita masih ada membuka waktu, ada yang mau bertanya, raise hand. Sepertinya sudah jelas ya Pak. Jelas semua ya. Jelas semua. Iya. Jadi saya yang maksa ya, jelas semua. Oke. Nah. Baik. Jika tidak ada, maka 5 menit? 2 menit? 5 menit kelamaan Pak. Oke. Enggak ada ya. Oh, ada nih dari Pak Wawan. Silakan Bapak. Iya, bukan bertanya Pak. Oh iya. Saya di sini hanya ingin memberikan masukan saja terkait penampilan perdana ini. Secara keseluruhan penampilan dari Bu Ristanti, Pak Yuyun ya, Pak Yuyun dan Bu Dewi sudah baik. Saya tadi terlambat masuk, agak kesulitan saya masuk linknya. Entah kenapa, mungkin sebagai salah satu tambahan adalah memastikan sebelum dibagikan kepada peserta linknya untuk bisa dicek apakah link dan barcode-nya itu berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan waktunya sudah sesuai dengan yang dibagikan di flyer dan narasinya. Jadi sebenarnya mungkin di sini tugas host untuk mengingatkan batas waktu. Batas waktu sudah sekian menit, tidak apa-apa. Terus kemudian untuk presensi jangan terlalu terburu-buru Ibu dibagikan di awal karena biasanya kalau sudah isi presensi biasanya langsung menghilang satu ada menghilang. Jadi langkah lebih baik presensi itu dibagikan di 30 menit terakhir atau 15 menit terakhir. Nah, itu saja sih. Tadi saya lihat presentasinya, punten Ibu. Presentasinya kok di saya tampilannya hanya tampilan layar depan aja ya, slide 1 saja ya. Tidak berjalan. Oh, tidak berjalan. Nah, itu saya di saya tampilan di saya apakah itu jaringan di saya gitu. atau bagaimana. Jadi tadi yang hanya terlihat di slide awal saja. Jadi kalau misalnya sudah selesai melakukan presentasi, alangkah baiknya ketika tanya jawab atau yang lainnya atau bercerita pengalaman itu presentasinya ditutup saja. Jadi yang tampil di layar adalah kita ya Pak. Peserta webinar. Barangkali itu. Tapi secara umum penampilan pertama ini sudah oke. Sudah. Terima kasih banyak Bapak. Hanya mengingatkan saja jangan lupa rekamannya, jangan sampai
tidak terekam. Iya, karena seringkali Bapak Ibu, kenapa itu Iya. sering saya ingatkan, seringkali rekamannya putus di tengah karena jaringan atau masalah perangkat di salah satu yang ditugaskan, akhirnya tidak punya rekaman. Pada akhirnya kemudian merekam ulang, dan merekam ulang pun hanya bertiga karena tidak bisa membawa peserta lagi. Nah itu barangkali kenapa saling membackup. Saya juga sudah pesan ke Bu Dwi selaku hostnya, jadi saya sering komunikasi ke beliau. Itu saja. Sudah bagus Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya Bapak. Ya, mungkin ada yang lainnya. Ini dari ini nggak ada ya. Sudah kayaknya Pak. Oke, kalau sudah baik, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya dalam webinar siang hari ini. Dalam waktu yang sangat singkat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat Jitu Pak. Sangat bermakna, dan kita mengenal jitu gitu kan. Itu mengenal banget, tepat sasaran ya. Dan semoga nanti dengan AKM ini kita bisa banyak belajar. Seperti tadi ada yang SDM kita harus lebih didongkrak lagi, lebih dikoreksi lagi. Ya mungkin dari saya cukup untuk sebagai moderator. Mungkin Ibu host sebagai host di sini mau menutup atau ya silakan Ibu Dwi. Oke. Terima kasih Bu Ristanti dan Pak Setia atas paparannya tentang kupas tuntas AKM. Saya Dwi Setio hari ini mohon diri dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.